Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan tanya jawab atau question and answer, yang mana dalam kesempatan kali ini ada pertanyaan ke WhatsApp. Kalau best practice, apakah itu artikel? Saya masih bingung. Nah, kebetulan saya sudah buat best practice. Ini adalah pertanyaan dari Ibu Nurul Hidayah dari MAN 3 Kebumen. Nah, kenapa ini saya buat dalam bentuk video? Jadi meskipun ini video singkat, namun saya rasa nanti Bapak Ibu akan membutuhkan best practice karena ini pertanyaan umum. Jadi sekalian saya buatkan video supaya nanti penjelasannya bisa Bapak Ibu yang lainnya bisa melihat secara rinci. Nah, best practice itu apa sebenarnya? Jadi best practice itu adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik atau siswa, sehingga nanti dapat mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Maka kalau kita ngomongin menceritakan pengalaman terbaik, maka pengalamannya siapa? Tentu bisa jadi pengalaman guru maupun pengalaman kepala sekolah, sehingga best practice itu bisa ditulis atau dibuat oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Nah, kalau permasalahan yang dihadapi oleh pendidik, maka ini jelas tugasnya kepala sekolah. Sedangkan kalau permasalahannya adalah permasalahan peserta didik, maka ini adalah tugasnya seorang guru. Nah, goalnya untuk memperbaiki mutu layanan pendidikan ini jelas untuk kepala sekolah, dan untuk proses pembelajaran yang lebih baik, ini adalah tugas guru. Jadi jelas kalau best practice-nya seorang guru itu adalah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa, sehingga dapat mampu memperbaiki proses pembelajaran. Tapi kalau best practice-nya kepala sekolah, maka bisa kita artikan sebagai karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik, sehingga dapat mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah sekilas terkait best practice definisinya. Terus best practice itu bisa saja dalam bentuk artikel, bisa saja tidak. Oke. Dan yang kedua yang harus diketahui adalah best practice itu tidak memiliki format baku. Kenapa? Karena best practice itu juga sering kali dilombakan, sehingga format dari best practice itu sendiri itu terkadang mengikuti penyelenggara lombanya maunya bagaimana, seperti itu. Jadi tidak ada yang baku untuk format penulisan best practice. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan format umumnya saja. Jadi karena best practice itu adalah karya ilmiah, maka ya mengikuti kaidah karya ilmiah yang jelas harus ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, hasil yang diharapkan nantinya, pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah, dan simpulan serta saran. Ini sifatnya masih kondisional, jadi tidak harus seperti ini. Mungkin ada yang ditiadakan atau ada yang ditambahkan dari ke-6 komponen format umum best practice ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ini atau bisa juga tidak mengikuti ini. Nah, mungkin kalau misalkan dijelaskan format best practice secara umum agak kurang bisa diterima dengan baik, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh artikel best practice yang sudah diterbitkan dan contoh laporan best practice yang sudah diseminarkan. Dari kedua contoh ini Bapak Ibu bisa mengadaptasi kira-kira kalau Bapak Ibu ingin melakukan best practice, kira-kira nanti melaporkannya dalam bentuk artikel maupun laporan seperti apa. Oke, semoga video jawaban pertanyaan dari Ibu Nurul ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Saya cukupkan sekian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.